baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi biru, ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, jadi kita merasa rendah diri. Dan kita punya suatu rasa kurang berani. Setelah saya masuk, dibantu oleh menteri-menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ternyata sesuai dengan apa yang saya bicara, sesuai dengan angka-angka, karena saudara-saudara saya percaya dengan ilmu pasti alam, saya percaya dengan ilmu matematik dan ilmu fisika. Angka ilmiah itu susah untuk berbohong. Asal kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, ya. 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu tidak ilmiah itu, ya. Dan manakala kita ninggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya. Ia percaya dengan pengelolaan ekonomi yang efektif, efisien, berbasis logika, serta perhitungan yang akurat, Indonesia bisa mencapai bahkan melebihi target tersebut. Tapi, optimisme saja tidak cukup. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan gambaran lebih dalam. Menurutnya, ada resep rahasia yang harus dijalankan. Bendahara negara menyampaikan bahwa kebijakan struktural dan transformasi ekonomi sangat penting untuk dilakukan. Misalnya, dari sisi kebijakan struktural adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dengan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang notabene termasuk gizi, perbaikan kualitas institusi dan birokrasi, aturan yang lebih disimplifikasi, termasuk meningkatkan nilai tambah yang lebih baik, lebih tinggi, lebih efisien, dan lebih kompetitif dari sisi hilirisasi. Hal lain yang diutarakan Menkeu adalah pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui instrumen-instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sampai di tingkat desa. Lalu, apakah ada negara yang telah sukses mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini? Jawabannya ada. Now think about the developments in China. When China wanted to, under Deng Xiaoping, when they wanted to reform their economy, they didn't try and do it at the scale of the entire economy at first. Deng created 4 special economic zones and encouraged them to try and pioneer a new economic model. A bit like what we heard about the micro-lending this morning,
It was one particular zone, Shenzhen, which succeeded in an astonishing way, which then became the model for reform throughout China. But just as I think you can look at Shenzhen as a very effective scale, I think one can also look at Singapore as an effective scale. And a country like Indonesia could think about a number of different entities at about the scale of Shenzhen or Singapore that could all operate underneath the national structure. And out of the competition between those different entities, you could end up seeing a better outcome for Indonesia as a whole. Get the same benefits that for Indonesia that China got by learning from several special economic zones that didn't particularly succeed, and one which succeeded spectacularly. Pemenang Nobel Ekonomi tahun 2018, Paul Romer, menyoroti kisah sukses Tiongkok dalam membangun zona ekonomi khusus atau Special Economic Zones. Mantan kepala ekonom Bank Dunia ini mengatakan bahwa kota yang menjadi zona ekonomi khusus ini nantinya akan didorong untuk membangun model ekonomi bisnis baru yang ketika berhasil akan menjadi model reformasi ekonomi bagi suatu negara. Salah satu kota zona ekonomi khusus Tiongkok yang paling terkenal adalah kota Shenzhen yang dibangun tahun 1980. Zona ekonomi khusus atau kalau di Indonesia itu dinamakan kawasan ekonomi khusus atau KEK sudah ada sejak tahun 1950-an. Keberhasilan kota Shenzhen sebagai KEK pun memberikan contoh bahwa KEK yang ketika dijalankan dengan baik adalah salah satu kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi, baik melalui perdagangan internasional dan menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment. KEK juga dapat memberikan kepastian kepada investor dalam mitigasi risiko di pasar di wilayah yurisdiksi KEK. Namun, bagaimana agar KEK di Indonesia bisa sesukses seperti di Tiongkok? Penelitian oleh Douglas Zhihua Zheng pada tahun 2015 menjelaskan bahwa ada 4 faktor utama yang membuat pengembangan kota Shenzhen sebagai KEK berhasil. Pertama, adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi yang berorientasi pasar. Pemerintah bertekad melakukan perubahan secara bertahap dan di saat yang sama juga membangun lingkungan bisnis yang sehat, peraturan dan lingkungan regulasi yang kondusif, sistem administrasi yang efisien, dan kebijakan yang terbuka. Kedua, budaya yang inovatif. Kelembagaan yang baik dapat menumbuhkan inovasi dan kewirausahaan dalam masyarakat di wilayah KEK maupun menarik tenaga kerja dari daerah lain. Komunitas-komunitas ini yang memiliki motivasi kuat untuk mendorong budaya yang inovatif dan kewirausahaan yang baik. Yang ketiga adalah pembelajaran teknologi, inovasi, peningkatan dan hubungan kuat dengan perekonomian domestik. Hal ini didorong oleh banyaknya masyarakat yang terampil dalam penelitian dan pengembangan, sehingga teknologi mulai proses adaptasi, difusi, maupun inovasinya akan terjadi. Pemerintah pun melakukan learning by doing terkait teknologi-teknologi tersebut. Selain itu, klaster industri dan perusahaan dalam negeri juga berkaitan erat dan didorong tidak hanya untuk mencapai skala ekonomi dan efisiensi bisnis, tetapi juga meningkatkan daya saing industri dan perusahaan dalam negeri. Keempat adalah insentif ekonomi. Insentif ekonomi, baik insentif fiskal dan non-fiskal, diterapkan oleh KEK untuk menarik foreign direct investment atau FDI. Insentif tersebut juga termasuk kebijakan yang sederhana, proses administrasi yang tidak berbelit-belit, dukungan infrastruktur, perizinan, maupun tarif pajak yang kompetitif. Lalu, apakah cukup hanya meniru model ini? Sayangnya tidak. Ada beberapa tantangan besar yang bisa menghambat keberhasilan KEK di Indonesia.
Penelitian oleh Douglas Zihua Zheng tahun 2015 tadi juga mengingatkan bahwa setiap model ekonomi pasti memiliki tantangan. Untuk KEK, ada 3 hal utama yang harus diwaspadai. Pertama, degradasi lingkungan. Banyak negara yang terjebak dalam industrialisasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Jika tidak dikendalikan, biaya pemulihannya akan jauh lebih besar di masa depan. Kedua, ketimpangan ekonomi. Jika KEK yang sukses hanya berpusat di daerah tertentu, maka disparitas akan semakin besar. Hal ini bisa memperlambat pemerataan ekonomi nasional. Ketiga, perencanaan penilaian yang buruk. Jika perencanaan dan penilaian dalam memulai KEK tidak dilakukan, maka akan terjadi potensi pemborosan sumber daya dan kerugian lingkungan. Pemborosan sumber daya akan menghambat potensi ekonomi lain yang seharusnya dapat dibangun. Atau dengan kata lain, pemborosan sumber daya akan meningkatkan opportunity cost yang bermuara pada masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kelangkaan adalah prinsip dasar ekonomi yang harus tetap diingat pemerintah. Jadi, bagaimana agar Indonesia bisa mengatasi tantangan ini dan benar-benar mencapai pertumbuhan 8%? Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil. Pertama, untuk memitigasi degradasi lingkungan, pemerintah harus mau menyelaraskan antara ekonomi dan lingkungan melalui kerangka berpikir keberlanjutan yang jika menggunakan kutipan pernyataan Presiden Prabowo harus berbasis logika dan perhitungan yang akurat. Selain itu, penting untuk membangun supremasi hukum yang memiliki standar keberlanjutan seperti penggunaan energi baru terbarukan, praktik rendah karbon, pengelolaan limbah yang disertai dengan tata kelola dan implementasi yang diawasi bersama. Kedua, untuk mitigasi ketidakseimbangan antara perkembangan industri dan dimensi sosial, pemerintah harus membangun pusat pelatihan di sekitar KEK untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja domestik maupun memberikan insentif bagi perusahaan yang mengutamakan tenaga kerja lokal dan transfer teknologi. Selain itu, perlu juga untuk mendorong UMKM dan kepemilikan lokal dalam beraktivitas ekonomi seperti investasi di KEK. Ketiga, untuk mitigasi ketidaksiapan perencanaan dan penilaian yang tepat, seluruh elemen pemerintah harus melakukan evidence-based policy making yang berbasis data faktual dalam setiap studi kelayakan guna menentukan pembangunan KEK. Aspek-aspek penting lainnya seperti lingkungan, pilihan ekonomi, kearifan lokal, penting dimasukkan dalam perencanaan dan penilaian. Di samping itu, pelibatan elemen LSM, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, sektor swasta, pemerintah daerah, hingga tingkat desa perlu dilakukan. Dengan strategi ini, pertumbuhan 8% bukan hanya janji politik, tetapi sesuatu yang bisa kita capai. Dan bukan hanya itu, jika KEK bisa dioptimalkan, Indonesia punya peluang besar menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia bisa belajar dari kesalahan negara lain dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita benar-benar inklusif dan berkelanjutan? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah pertumbuhan ekonomi 8% ini realistis atau terlalu ambisius? Dan jangan lupa subscribe untuk analisis ekonomi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.